Proses seleksi perangkat Desa Nunsaen Fatuleu Tengah diduga tidak transparan. Desa Nunsaen, Kecamatan Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang, sedang mengalami kontroversi terkait proses seleksi perangkat desa yang diduga tidak transparan. Salah satu peserta seleksi, Serliati Tampani, mengaku beberapa persyaratan yang dia ajukan diduga sengaja dihilangkan oleh panitia seleksi. Ia telah membuat surat pengaduan kepada Camat Fatuleu Tengah, Bupati Kabupaten Kupang, dan Ketua DPRD Kabupaten Kupang. Serliati menduga bahwa berkas pengalaman kerja yang dia sertakan dalam dokumen administrasi tes perangkat desa telah disengaja dihilangkan oleh panitia seleksi. Dalam surat lamarannya, Serliati menyertakan berbagai persyaratan administrasi seperti surat permohonan menjadi perangkat desa, fotokopi KTP elektronik, surat keterangan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, fotokopi ijazah pendidikan dari SD sampai sarjana, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau rumah sakit Naibonat, surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Resort Kupang, dan surat keterangan dari pengadilan terkait tidak pernah dihukum penjara. Selain itu, Serliati juga melampirkan berkas pengalaman kerja berupa fotokopi sertifikat komputer, fotokopi SK menjadi tenaga honorer sejak tahun 2006 sampai tahun 2019, fotokopi sertifikat PAIKEM, pembelajaran alat peraga matematika, fotokopi piagam penghargaan pelatihan KTSP, fotokopi sertifikat KTSP, dan fotokopi sertifikat kewirausahaan. Semua berkas yang dia ajukan dinyatakan lengkap oleh panitia seleksi perangkat desa yang berkantor di kantor Camat Fatuleu Tengah. Namun, saat pengumuman hasil ujian tertulis seleksi perangkat desa Nunsaen pada tanggal 4 Agustus 2023, Serliati mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan berkas yang dia lampirkan. Ia menduga beberapa berkas administrasi pengalaman kerja yang dia sertakan telah dihilangkan oleh panitia seleksi. Serliati mengungkapkan bahwa dalam surat pengaduannya, teman-teman peserta lainnya mendapatkan hasil pengumuman tes tertulis serta hasil dari berkas administrasi dan pengalaman kerja mereka. Namun, dia hanya mendapatkan hasil pengumuman berdasarkan ijazahnya saja, tanpa nilai-nilai lainnya. Hal ini membuatnya merasa tidak puas dengan hasil tersebut dan membuat pengaduan. Meskipun tidak mempersoalkan apakah dia akan terpilih sebagai perangkat desa atau tidak, Serliati berharap agar proses seleksi dilakukan secara adil dan transparan. Ia meminta bantuan dari Bupati Kupang, Wakil Bupati Kupang, Kepala Dinas PMD, dan DPRD Kabupaten Kupang untuk mendapatkan kejelasan mengenai proses dan bobot penilaian sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Perangkat Desa tahun 2023. Serliati juga berharap agar Bupati Kupang membatalkan pengumuman hasil seleksi perangkat desa Nunsaen yang tidak didasarkan pada nilai sesuai dokumen pengajuan calon perangkat desa. Ia menginginkan agar nilai-nilai sesuai dengan bobot calon perangkat desa, terutama nilai bobot pengalaman kerja, untuk ditetapkan sebagai perangkat desa Nunsaen. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kupang, Charles Panie, telah menerima aduan ini dan telah berkoordinasi dengan Camat Fatuleu Tengah untuk turun ke desa Nunsaen dan melakukan klarifikasi atas kejadian ini. Hasil klarifikasi akan disampaikan setelah koordinasi tersebut dilakukan.